Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin pemirsa JTV yang berbahagia, Alhamdulillah pagi hari ini di Ramadan yang mulia ini kita bertemu lagi bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, yang pada hari ini saya Yuli Nur Rahmawati akan bersama kiai kita, narasumber kita. Perkenalkan, beliau Bapak Kiai Haji Hafidz Fanani SAG MHI. Nah, pada hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan amil dan panitia zakat, Kiai. Namun sebelum kita membahas materi yang menarik ini, izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang siapakah beliau itu, gitu ya. Jadi ya, Hafidz ini beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang di bidang dakwah. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Basnas Kabupaten Malang. Kemudian tugas yang lain beliau juga sebagai Khatib Suriah di PCNU Kabupaten Malang, dan sehari-harinya beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mardiyah Tajinan Kabupaten Malang. Ya, hari ini sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali kita di Ramadan yang khidmat dan ceria ini masih diberi kesehatan untuk bertemu lagi dengan pemirsa JTV yang luar biasa. Dan untuk itu pemirsa yang budiman, Romo Yai narasumber kita yang luar biasa, langsung saja monggo Yai berkenan untuk menyampaikan apa sih amil dan panitia zakat itu. Monggo Yai. Oke. Terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu di bulan suci Ramadan. Hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang masalah amil zakat dan panitia zakat. Nah, ini memang suatu yang hampir setiap saat ketika memasuki bulan Ramadan dan menjelang masuk hari Idul Fitri menjadi persoalan yang sering disinggung dan dibahas. Baik, ya. Karena memang munculnya istilah panitia zakat dan adanya panitia zakat itu biasanya ada di bulan Ramadan. Ya. Okay. Walaupun sebenarnya di dalam ajaran agama itu yang dikenal itu hanya istilah amil. Ya. Okay. Baik di Al-Quran maupun di hadis maupun di qaul-qaul ulama yang ada di kitab-kitab kuning itu hanya dikenal istilah amil saja. Gitu. Namun di masyarakat ada istilah panitia zakat, Kiai. Di masyarakat, di masjid-masjid, di musola-musola, di kumpulan-kumpulan jamaah itu banyak komunitas-komunitas yang memang mengurusi zakat. Ya, zakat yang ada di bulan Ramadan berarti bahasanya adalah zakat fitrah. Baik, perlu kami sampaikan bahwa amil itu adalah orang atau sekelompok orang atau komunitas ya yang dibentuk, diangkat oleh imam. Imam itu artinya ya pemerintah. Ya. Okay. Kalau kita ada di negeri Indonesia berarti tingkat pusat presiden. Tingkat provinsi gubernur, tingkat kabupaten bupati, tingkat kota berarti wali kota. Nggak sampai ke desa, Kiai? Nggak sampai ke desa, hanya di undang-undang itu sebatas sampai tingkat kabupaten atau kota. Itu ya. Okay. Itu komunitas-komunitas atau organisasi yang dibentuk oleh kepala daerah atau kepala pemerintahan itu dinamakan amil. Sebagaimana kita ketahui bahwa definisi amil itu kan man istakmalahul imam, ya, ala akhdi sotakot wa taf'iha ala mustahiqiha, yaitu orang atau kelompok yang diangkat oleh imam. Dalam redaksi yang lain man nasobahul imam, orang yang diangkat oleh imam untuk menarik, mengumpulkan zakat dan kemudian didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu ada 8 kelompok atau 8 asnaf. Nah, di negeri kita ini
eh, ada undang-undang, ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, kemudian dilanjut dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 yang mengatur tentang mengatur tentang pengelola zakat yang ada di negeri kita di Indonesia. Baik. Itu ada tiga. Yang pertama adalah Basnas, yang kedua adalah LAS, dan yang ketiga adalah amil perseorangan. Itu rujukan kita adalah undang-undang dan peraturan pemerintah. Basnas itu kalau tingkat pusat langsung diangkat oleh Presiden, di SK oleh Presiden. Kalau tingkat provinsi oleh Gubernur, kalau tingkat kabupaten kota oleh Bupati atau Wali Kota. Dan itu bahasa undang-undang langsung diangkat. Bahasanya undang-undang itu diangkat. Langsung diangkat. Ya, diangkat ya otomatis kemudian di SK dan dilantik. Ya. Kemudian yang kedua, pengelola zakat di Indonesia itu adalah LAS. LAS ini biasanya milik organisasi, organisasi kemasyarakatan, milik yayasan-yayasan. Kita tahu di NU ada Lazismu, di Muhammadiyah ada Lazismu, ada BMH, ada Yatim Mandiri, ada juga Nurul Hayat dan macam-macam. Jumlahnya banyak di negeri kita ini, ratusan LAS. Itu yang kedua. Ya. Menarik sekali kalau kita berbincang tentang amil. Tentunya ada syarat-syaratnya ya untuk menjadi amil itu. Iya. Mungkin bisa menerangkan ya. Nggak, saya tambah lagi satu, karena ada tiga pengelola zakat. Yang ketiga adalah amil perseorangan. Walaupun itu hampir kalau kita ada di Jawa ini hampir tidak mungkin akan terbentuk amil perseorangan. Amil perseorangan itu dibentuk oleh KUA. Tapi itu ada syaratnya, boleh membentuk amil perseorangan manakala di daerah itu tidak terjangkau oleh Basnas atau tidak terjangkau oleh LAS. Jadi kira-kira di daerah-daerah yang muslimnya minoritas lah. Kalau kita Kabupaten Malang kayaknya tidak mungkin ya terbentuk amil perseorangan. Ya. Baik, terkait amil tadi ya, menarik sekali. Tentunya ada syarat-syarat nggak ya untuk perseorangan tadi untuk menjadi dipercaya menjadi amil tadi tentunya ada syarat-syarat nggak? Iya. Di ajaran fikih itu ya tentu syarat yang pertama Islam jelas, balik, terus berakal, ya merdeka, terus ngerti tentang hukum zakat, begitu ya. Terus tidak dari keturunan Bani Hashim. Dan yang menarik ini adalah mensyaratkan laki-laki. Oke, baik ya, disebutkan ada amil laki-laki. Ini menarik sekali lah di zaman emansipasi dan kesetaraan. Nah, namun karena keterbatasan waktu kita lanjut di segmen kedua Yai, nanti dikupas lebih jauh bagaimana terkait dengan syarat-syarat amil tadi khususnya terkait dengan laki-laki perempuan tadi ya. Untuk itu pemirsa yang budiman, kita break dulu dari segmen 1, nanti hal menarik kita lanjut di segmen yang kedua. Terima kasih. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan saya Yuli Nur Rahmawati bersama narasumber kita Kiai Haji Khairul Hafidz Fanani. Tadi kita sudah membahas terkait amil dan tadi Yai narasumber kita sudah menyebutkan syarat-syaratnya. Nah tadi ada di salah satu syaratnya adalah amil haruslah laki-laki. Nah ini menarik sekali. Nah ini di era kesetaraan peranan antara perempuan dan laki-laki ini. Bagaimana Yai terkait dengan ini? Haruskah memang amil itu laki-laki? Perempuan bolehkah ambil peranan di situ Yai? Monggo Yai disampaikan dengan jelas-jelasnya ini ya, penasaran ini para perempuan Yai. Ya, begini ya. Memang kondisi zaman modern ini nggak lepas dari para wanita ini sudah banyak menjadi public figure ya. Betul, dan juga sudah banyak ambil peranan. SDM-nya pun juga sudah banyak yang mengimbangi kaum laki-laki. Betul. Termasuk kapasitasnya juga sudah bagaimana andekan ikut-ikut mengurusi zakat. Artinya berstatus sebagai amil. Kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama, memang ada ulama yang memperbolehkan. Walaupun pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat itu mensyaratkan laki-laki.
kita tahu di kitab Mughnil Muhtaj dan kitab-kitab yang lain itu rata-rata memang mensyaratkan laki-laki. Tapi ada Imam Al-Mawardi itu ya dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir itu membolehkan ya seorang perempuan itu menjadi amil dengan catatan persyaratan-persyaratan yang tadi kami sampaikan tadi itu ya itu terpenuhi semua. Artinya ada kemampuan untuk ngurusi zakat, terus juga secara fisik dan secara akal memang SDM-nya terpenuhi semua, itu diperbolehkan. Boleh, ya. Dan ini cocok untuk kondisi zaman sekarang. Alhamdulillah. Ya. Kan juga banyak wanita yang sekarang sudah jadi public figure, jadi pemimpin. Ya. Presiden aja pernah perempuan, ya, menteri juga banyak perempuan itu ya. Jadi gitu. Tetapi memang bagi sebagian daerah ya kelompok tertentu yang memang belum mau mengajak orang perempuan untuk jadi amil ya tetap kita hormati lah. Begitu ya. Tetapi ada celah hukum ulama yang memperbolehkan. Ya. Baik. Baik pemirsa yang budiman, khususnya ini para perempuan yang luar biasa, menurut keterangan dari narasumber kita tadi bahwa ada celah hukum bahwa perempuan bisa menjadi amil tentunya dengan telah terpenuhi syarat-syarat yang lain. Nah untuk itu dan pun kita tetap harus menghormati manakala ada sekelompok masyarakat yang masih belum menghendaki adanya amil dari unsur perempuan. Baik Kiai, saya kira untuk amil sudah cukup jelas ya, ini juga cukup melegakan untuk pemirsa perempuan. Kita lanjut ya untuk yang kedua terkait bahasan kita yaitu terkait dengan perbedaan amil dan panitia zakat ya. Ini dua sisi yang seringkali menimbulkan sedikit kesalahpahaman di lingkungan masyarakat. Mungkin ya bisa mengupas lebih jauh terkait itu. Monggo, jadi kalau panitia itu ya orang per orang atau kelompok-kelompok yang tidak dibentuk oleh pemerintah, tidak diangkat oleh pemerintah. Mereka hanya sekedar menghimpun zakat fitrah terutama, dan mendistribusikan saja. Itu kewenangan panitia. Dan ada perbedaan signifikan antara amil dengan panitia. Kalau amil, ya, begitu ada orang setor zakatnya kepada amil, maka saat itulah zakat muzaki itu sudah gugur. Artinya sudah gugur begini, walaupun zakatnya itu belum didistribusikan, belum ditasarufkan kepada mustahik, itu zakatnya muzaki sudah gugur. Nah, ini tidak sama dengan panitia. Kalau panitia sebelum zakatnya itu diserahkan didistribusikan kepada mustahik, zakatnya belum gugur. Maka ini belum gugur. Perlu juga bagi teman-teman yang besok akan menjadi panitia zakat fitrah itu ya, itu hati-hati sekali karena memang ada perbedaan yang signifikan antara amil dan panitia zakat. Dan yang kedua juga panitia ini tidak punya hak untuk mengambil haknya sebagai amil. Mereka hanya bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan saja itu ya. Kalau amil ada kewenangan yang lebih luas itu ya. Ini karena memang sebenarnya nggak ada di agama kita ini perintah untuk menjadi panitia itu tidak ada. Tapi kita tetap menghormati masyarakat kita ya yang memang berkreasi untuk mengkoordinir zakat agar zakat ini bisa tertasaruf, terdistribusi kepada yang berhak itu ya dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama dan tepat sasaran. Gitu. Baik Kiai. Kira-kira syarat yang terbaik sampai ini panitia yang kita melihatnya di tingkat paling bawah ya di desa atau di kampung itu kan juga ada panitia pengumpul zakat fitrah. Nah kira-kira kita sarankan untuk mereka mengurus diri menjadi amil atau bagaimana kira-kira? Ya, kalau di organisasi Nahdlatul Ulama itu ya itu sudah ada tata cara. Betul. Untuk menjadi amil. Istilah di NU itu amil syar'i. Amil syar'i itu amil yang ya memang benar-benar amil. Walaupun istilah syar'i itu di Al-Quran, di hadis dan di kitab-kitab karya para ulama itu nggak ada. Itu artinya amil syar'i itu amil yang benar-benar amil yang sesuai dengan ajaran agama. Ada tata cara. Karena apa? Karena LAS itu sebenarnya sama-sama dengan Basnas, sama-sama produk pemerintah, sama-sama ada di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Berarti kalau Basnas itu amil yang sah, LAS pun juga amil yang sah.
Oke. Tapi ada tata cara untuk menjadi amil yang sah atau amil syar'i itu. Oke, baik Kiai. Ini tadi disebutkan bahwa pengelolaan zakat itu ada 3 unsur ya, nggih, dari Basnas, kemudian yang kedua dari Las, yang ketiga amil ya. Ya, Nah, amil perseorangan. amil perseorangan. Nah, mungkin Yai lebih bisa menjelaskan lebih dalam ya terkait dengan status pengelolaan zakat di Indonesia ini, Yai. Ya, ya. Nggih. Jadi begini, 3 komponen, 3 unsur, Basnas, terus Las itu ya, amil perseorangan walaupun mungkin langka ya. Ini sebenarnya menjadi mitra. Oh, ngaten. Menjadi mitra ya, tidak saling mengalahkan begitu ya. Sama-sama diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola zakat gitu ya. Tapi kalau fokus kita kan ini di bulan Ramadan, fokusnya nanti kepada zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau di luar Ramadan, tidak ada panitia-panitia zakat, itu tidak Iya, ada. adanya Yang ada di ya hanya Ramadan. amil. Ya. Nah, ini Yai ada satu fenomena ini yang perlu digarisbawahi. Seringkali ada sedikit salah paham terkait amil di tingkat kampung itu ya. Jadi memang mereka cukup panitia gitu ya, nggih. Baik. Baik pemirsa JTV yang budiman, ini ternyata waktunya sudah cukup ya kita berbincang terkait dengan amil dan panitia zakat. Nah, tentunya dengan penjelasan cukup luar biasa dari narasumber kita tadi, para pemirsa sudah sangat memahami apa itu amil, apa itu panitia zakat, dan tentunya ini menjadi pesan-pesan kita untuk di masyarakat bahwa di bulan Ramadan ini memang benar-benar harus saling menjaga harmoni, saling menjaga, saling mencerdaskan bahwa panitia zakat itu memang berbeda dengan amil ya. Untuk menjadi amil tentunya ada syarat tertentu, dan khusus tadi juga Yai sudah membahas bagaimana perempuan diperbolehkan untuk berperan menjadi amil zakat di bulan Ramadan. Cukup tidak hanya di bulan Ramadan. Gitu ya, menjadi amil zakat resmi untuk menggali zakat mal, zakat. Oh, baik itu nggih. Zakat profesi juga boleh. Oh, nggih. Nah, tambahan keterangan ya pemirsa, amil perempuan diperbolehkan baik itu di bulan Ramadan sebagai amil zakat fitrah atau di amil zakat yang lain. Nah, walaupun ini pendapat yang tidak kuat. Tidak kuat ya, tapi diberi peluang gitu ya. Baik, perbincangan terkait amil dan zakat kita lanjut di segmen ketiga pemirsa. Terima kasih, kita ketemu di segmen berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV yang budiman. Ketemu lagi di segmen ketiga bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Saya Yuli Nur Rahmawati bersama narasumber kita, Bapak Kiai Haji Khairul Hafidz Fanani. Kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik pada pagi hari ini, Yai. Ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan amil dan panitia zakat. Nah, namun ini ada sedikit kegundahan, Kiai. Nah, ada kalanya masyarakat itu lebih srek kalau menyerahkan zakatnya, baik itu zakat mal atau yang lain maupun zakat fitrah, langsung ke mustahik atau penerimanya. Gimana ini ya kalau menurut pandangan-pandangan dari Kiai? Ya, jadi begini, kita dilihat di Al-Quran ya, surat At-Taubah itu perintahnya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khud min amwalihim sodakotan, ambillah kamu wahai Muhammad zakat-zakat itu ya. Artinya Nabi Muhammad satu selaku utusan Allah, selaku Rasul, beliau juga sebagai kepala negara waktu itu ya, diperintah oleh Allah untuk memungut zakat. Dan menariknya, memungut zakat ini menerima zakat tapi tangannya di atas, tidak di bawah. Artinya memang amil ini harus aktif. Amil ini aktif untuk mengambil, menarik, memungut zakat-zakat dari para agniya itu. Proaktif. Nah, gitu ya. Melihat dari ayat Al-Quran itu ya, menunjukkan bahwa memang zakat itu harus diatur, harus dikelola oleh amil. Logikanya berarti kan mereka para muzaki atau mungkin orang yang infak juga itu ya, itu sebaiknya ya kepada amil setornya, tidak langsung kepada mustahik itu ya. Karena dari amil itulah nanti amil yang akan mengelola
dan mendata semua mustahik yang ada itu, yang apakah itu lengkap 8 asnaf atau hanya sebagian asnaf, yang tahu adalah amil. Amil. Yang kedua, ada hadis Nabi ya. Suatu ketika sahabat itu bertanya terhadap sahabat yang lain ya. Ada kumpulan para sahabat itu berkumpul, yang satu bertanya, aku ini punya harta yang sudah mencapai 1 nisab ya. Sebaiknya zakat saya ini aku serahkan kepada sultan ya, atau aku bagikan sendiri. Para sahabat langsung menjawab, yang lain itu ya, kelompok sahabat itu langsung sebaiknya serahkan kepada sultan, kepada penguasa. Dari sini bisa kita pahami bahwa ya memang yang bagus, yang afdal itu zakat diserahkan dulu kepada amil, baru dari amil itu terus didistribusikan kepada mustahik. Walaupun tetap sebagian masyarakat kita yang masih sreg merasa lebih mantap dan senang langsung diberikan kepada mustahik. Itu pun juga tidak salah. Juga tidak salah ya. Itu. Jadi begitu. Oh, ya. begitu nggih. Yang kedua begini, dalam sejarah ya, zakat ini selalu dikelola oleh pemerintah. Ya, zakat itu ya, mulai dari zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama itu, saat itu ada gerakan pembangkang zakat. Maka kan diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar itu. Artinya memang zakat itu memang diorganisir oleh pemerintah. Maka kalau di negeri kita, di Indonesia ini, pemerintah telah membuat undang-undang. Di dalam undang-undang itu ada pengelola zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, itu tidak salah. Artinya memang zakat ini di Indonesia ini diatur oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah melalui amil-amil yang telah dibentuk. Ada Basnas, ada LAS, juga ada amil perseorangan itu. Terus yang kita ketahui bersama bahwa potensi zakat di Indonesia ini besar. Sangat luar biasa. Bahkan yang akhir-akhir ini kita dengar, andaikan umat Islam di Indonesia ini zakatnya tercatat, teradministrasi dengan baik, itu bisa mencapai 300 triliun. Gitu. Ya, 300 triliun. Tapi sampai hari ini masih berapa? Masih nggak ada 10% yang tercatat. Baik itu melalui Basnas maupun LAS. Gitu ya. Sepanjang kita tahu itu yang sudah terorganisir dengan baik itu zakat profesi, Yai. Bagaimana dengan zakat mal dan zakat tijaroh dari masyarakat gimana, Yai? Memang sejak terbentuknya Basnas gitu ya, di mana Basnas itu mengelola, menghimpun yang rata-rata zakat profesi. Tapi sebagian juga ada zakat perusahaan. Oh gitu ya. Sebagian juga ada zakat perorangan. Zakat perorangan itu ya zakat mal itu ya dari para agnia. Memang masih belum maksimal itu ya. Tapi ke depan kita optimis. Seiring dengan gerakan-gerakan zakat oleh para pemimpin kita ini, baik melalui Basnas maupun melalui LAS, asal itu terhimpun, tercatat, teradministrasi dengan baik, insya Allah adanya organisasi pengelola zakat di Indonesia ini nanti akan bisa membantu program pemerintah dalam hal pengurangan angka kemiskinan. Karena potensinya besar sekali, sampai 300 triliun. Gitu ya, bayangkan 300 triliun itu setiap tahun. Itu capaiannya sudah berapa ya dari prediksi, dari perkiraan angka sekian itu ya? Masih kecil, Mbak. Mungkin tidak ada 10%. Gitu nggih. Jadi ya, setiap tahun masih belum ada 10%. Perlu ada semacam kampanye ke masyarakat gitu ya, betapa perlunya menitipkan zakatnya kepada lembaga sudah dibentuk oleh pemerintah. Edukasi, gerakan-gerakan zakat ya. Ya tentu tak lupa para pemegang amanah yang dipercaya oleh pemerintah menjadi pimpinan Basnas, menjadi pimpinan LAS dan lain sebagainya, ini ya harus ditunjukkan bahwa mereka benar-benar menjalankan amanah dengan baik, ya, dikelola dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat akan terus meningkat. Baik, terima kasih Kiai. Alhamdulillah pemirsa JTV yang budiman, luar biasa pagi hari ini kita berbincang sangat lengkap terkait dengan apa itu amil, terkait dengan zakat dan bagaimana pentingnya kita berzakat dengan menitipkan kepada lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sesuai dengan filosofi bahwa saat tangan kanan kita memberi, diupayakan tangan kiri kita tidak mengetahuinya, begitu. Makanya betapa pentingnya kita berzakat dengan menitipkannya pada lembaga sudah ditunjuk oleh pemerintah, baik itu Basnas, LAS maupun amil
perseorangan. Nah, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita, Kiai, terima kasih atas segala penjelasan dan ilmunya luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi, pemirsa. Terima kasih kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapatkan berkah Ramadan dan mendapatkan segala kebaikan dan pahala dari bulan yang sangat mulia ini. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.